Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Alamin selaku mahasiswa Prodi Matematika semester 5 Universitas Filsafat Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisa sebuah data memakai uji chi-square pada aplikasi SPSS. Di sini kita tahu bahwa chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua buah variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Di sini karakteristik uji chi-square sendiri adalah pertama skala data berupa kategorik atau nominal, kemudian tidak berpasangan dan tabel berupa kontingensi HB kali K dengan minimal 2 kali 2. Kemudian syarat di chi-square sendiri di sini untuk sel dari frekuensi kenyataan itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya F0-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan apabila bentuk tabelnya adalah 2 kali 2, maka untuk frekuensi harapan atau expected count-nya tidak boleh kurang dari 5. Dan apabila lebih dari 2 kali 2, seperti 2 kali 3, 2 kali 4, 3 kali 4, 3 kali 2, itu boleh kurang dari 5 untuk nilai expected count-nya, namun tidak boleh sebanyak 20% dari seluruh jumlah expected count-nya pada tabel tersebut. Nah, untuk kegunaan chi-square sendiri, uji chi-square sendiri adalah untuk menguji sebuah hubungan atau korelasi atau pengaruh dari dua buah variabel tadi, yakni independent variable dan dependent variable, dan mengukur kuatnya hubungan tersebut. Jadi untuk mampu kita analisa, kita harus melihat nilai expected count-nya dan nilai significant percent chi-square-nya itu dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Rumus umumnya itu seperti ini, yakni X kuadrat P sama dengan sigma IJ dari F0 dikurangi dengan expected count-nya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan expected count-nya. Dan untuk derajat bebasnya itu row min 1 atau baris kali 1, baris dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan kolom dikurangi 1. Dan untuk expected count-nya itulah jumlah sel pada baris dibagi dengan jumlah sel seluruh. Maksudnya itu bukan jumlah kotaan, bukan jumlah selnya, tapi jumlah data yang berada di dalam sel itu. Jadi jumlah data pada baris dan jumlah data pada semua, kemudian dikali dengan jumlah data pada kolom. Di sini ada sebuah contoh, ada sebuah kasus. Kita ingin melihat hubungan atau korelasi antara perilaku memakai masker pada saat pandemi COVID dengan hasil rapid test pada masyarakat di wilayah X. Di sini ada dua variabel, yakni independent variable yang berjumlah 2, yakni rajin dan tidak rajin. Kemudian dependent variable atau variabel terikatnya ada 3 buah, yakni non-reaktif, belum diperiksa, dan reaktif. Dan untuk hubungan dua data tersebut atau korelasinya adalah rajin digandengkan dengan non-reaktif, kemudian rajin dengan reaktif, rajin dan belum diperiksa. Begitupun juga dengan tidak rajin dan hasil rapid testnya. Dan pada data tersebut kita ketahui ada 30 orang. Seperti itu. Di sini untuk sebelum kita menampilkan data tersebut, kita harus menentukan variabelnya. Jadi kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian kita masuk ke variabel view. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama adalah nama, kemudian perilaku memakai masker, dan hasil rapid test. Untuk namanya sendiri ini tidak terlalu berhubungan karena tidak terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah perilaku memakai masker dan hasil rapid testnya. Ya, pada value ini ada rajin dan tidak rajin untuk perilaku memakai masker, dan
non-reaktif, reaktif, dan belum diperiksa untuk hasil rapid test. Di sini kita nomori saja untuk mempermudah dalam pengetikan. Gitu. Nah, kita nomori seperti ini. Jadi kita nomori untuk rajin 1, nomor 1, kemudian tidak rajin nomor 2, kemudian non-reaktif nomor 1, reaktif nomor 2, dan belum diperiksa nomor 3. Dan untuk menampilkan agar tadi datanya itu bisa tampil seperti itu berupa logika tadi, maka kita cukup view dan value label. Klik value label seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Mudah bukan? Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya, pertama kita harus mengoutputkan data. Ya, bagaimana sih cara mengoutputkan data? Ini langkah-langkahnya. Dan untuk pengaplikasiannya seperti ini. Jadi pertama itu kita pilih analyze di sini, analyze. Kemudian descriptive statistik. Kemudian cross tabs. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Ya. Setelah muncul tabel seperti ini, maka kita tinggal pindah ini variabel independen ke row. Variabel independennya kan tadi perilaku memakai masker ya, ini rajin dan tidak rajin. Sedangkan untuk variabel dependen kita masukkan ke kolom. Ya, ini hasil rapid test ini. Ketika sudah kita pindah ke sini dan ke sini, maka langkah selanjutnya adalah kita klik statistik. Ini. Kemudian kita tinggal centang di square. Kalau sudah, kita tinggal continue. Begitupun juga dengan yang cell. Kita klik observed dan expected. Nah, lalu kita continue. Cuma dua cell itu saja, yakni statistik dan cell. Setelah keduanya sudah kita pilih, kita tinggal lanjutkan ke OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Setelah outputnya keluar, nanti ada 3 tabel. Tabel pertama, kedua, dan ketiga. Kita cuma menganalisa tabel kedua dan ketiga. Untuk tabel pertama tidak usah. Nah, untuk tabel yang kedua, kita lihat nilai expected count-nya. Sedangkan untuk tabel ketiga, kita lihat signifikan. Jika terdapat hubungan sesuai dengan syarat-syarat, yakni nanti akan dijelaskan pada step berikutnya, maka teruji bahwa terdapat hubungan antar variabel dependen tadi dengan variabel independennya. Kemudian cara membaca nilai expected count, kita harus tahu bahwa jika tabelnya itu berukuran 2x2, maka expected count-nya harus lebih dari 5. Jika ada sel yang expected count-nya tidak lebih dari 5, maka tidak berhubungan atau gagal. Maksudnya itu terbukti bahwa tabel tersebut atau hubungan tersebut tidak terjadi atau tidak ada, itu tidak terbukti. Nah, jika expected count-nya itu pada tabel yang lebih dari 2x2, 2x3, 2x4, dan seterusnya, maka nilai expected count-nya itu yang kurang dari 5 itu maksimal 20%. Jika tidak memenuhi syarat, bisa disederhanakan, bisa menjadi tabel yang lebih kecil. Kan tadi 2x3 bisa menjadi 2x2, paling kecil. Kalau pada tabel 2x2 diuji lagi masih tidak memenuhi, maka sudah tidak berhubungan seperti itu. Atau kalau masih berkeinginan untuk menguji, bisa memakai uji alternatif Fisher atau uji alternatif lainnya. Nah, di sini untuk nilai expected count-nya pada contoh tadi, pada kasus tadi, kita tahu bahwa di sini ada bundaran hitam, ada lingkaran hitam, dan yang saya lingkari merah kan. Nah, untuk yang lingkaran hitam ini itu menunjukkan bahwa expected count-nya itu lebih dari 5, 7,5, 5,3, dan 6,5. Dan untuk yang merah ini kurang dari 5, 4,7, 3,2, dan 2,8. Karena jumlahnya ini hampir setengahnya yang kurang dari 5, maka tidak memenuhi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan tabel 2x3 ini ke dalam 2x2. Ya, kan di sini. Di sini saya jelaskan bahwa agar tabel 2x3 bisa diterima, maka tabel tersebut harus disederhanakan menjadi tabel 2x2.
berdasarkan kesamaan karakteristik. Kita tahu bahwa pada uji tersebut untuk sel yang non-reaktif itu kan sama seperti halnya belum diperiksa, ya kan? Belum diperiksa berarti artinya belum tahu bahwa itu reaktif atau non-reaktif, maka kita masukkan ke non-reaktif saja karena kesamaan karakteristik. Dengan menghilangkan belum diperiksanya, jadi kita rubah belum diperiksa ke non-reaktif agar nanti ada dua variabel, yakni non-reaktif dan reaktif seperti itu. Jadi tadi tabelnya ini kan ada 2 kali 2 kan, untuk rajin dan tidak rajin dikalikan dengan non-reaktif, reaktif, dan belum diperiksa. Jadi kita rubah menjadi rajin dan tidak rajin dikalikan dengan non-reaktif dan reaktif seperti itu. Dan untuk caranya sama seperti tadi, bagaimana cara kita menampilkan tabel ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke tabel yang kedua yang 2 kali 2. Kemudian kita melihat nilai expected count-nya, bahwa nilai expected count-nya tidak boleh kurang dari 5. Di sini semuanya sudah lebih dari 5, jadi tabel ini terpenuhi seperti itu. Karena tabel tersebut terpenuhi, maka tabel tersebut diterima. Karena tabel diterima, maka lanjut ke nilai signifikan. Ya, di sini kita tahu bahwa nilai signifikan itu kurang dari 0,5 artinya terdapat hubungan, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat hubungan. 0,05 ini adalah besar alfanya tadi sebesar 5%. Kemudian di sini kita ketahui bahwa pada percent T-square pada asim signifikan 2 set itu ada nilai 0,003, artinya terpenuhi. Berarti kita tahu bahwa simpulannya bahwa nilai percent T-square-nya kurang dari 0,05, maka tabel diterima dengan hipotesis terdapat hubungan antara perilaku memakai masker, rajin dan tidak rajin pada saat pandemi COVID-19 dengan hasil rapid test non-reaktif dan reaktif. Jadi tadi yang belum diperiksanya itu dihilangi. Masyarakat di wilayah X, seperti itu. Jadi intinya itu tadi, kalau semisal pada tabel 2 kali 3 atau yang lebih dari 2 kali 2 itu tidak terpenuhi, bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Jika kita sudah sederhanakan tapi masih tidak bisa, kita bisa melakukan uji Fisher, atau kita simpulkan bahwa tabel tersebut tidak terpenuhi atau hubungan tersebut tidak berkorelasi seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.